Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah. Pada hari ini kita dapat beribadah bersama pada 6 November 2022. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Tema ibadah hari ini, Dia Allah yang hidup. Pelayanan firman akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dian Sunu Prakoso dari IKJ Batu Retno, Wonogiri. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersiap untuk mencecap daya dari Allah kita yang hidup dalam setiap langkah hidup kita. Mari dalam setiap keterbatasan kita senantiasa berharap hanya kepadanya. Oleh karena itu, kita akan sama-sama memuji Tuhan dari KJ 10 ayat 1-3. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada terperi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu tahu berulang kali engkau oleh sayap-Nya terlindung. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setia-Nya kekal selamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Allah yang hidup, bukankah kita yang perlu dihidupi? Bukankah kita yang harus menjalani kesulitan dan rintangan?
Namun dalam keterbatasan kita, lalu siapa lagi yang menjadi pengharapan kita? Bukankah hanya Allah yang hidup? Saudara-saudara, ibadah Minggu 6 November 2002 saat ini, mari kita resapkan bersama tentang kekuatan Allah yang hidup dalam keseharian kita. Mari kita bersama resapkan cahaya kehidupan Allah. Jadilah pejuang, karena dengan berjuang dalam harap pada Allah, kita pun hidup. Mari saudara yang terkasih, kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa kita yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah oleh karena setiap belas kasihan yang dinyatakan pada kami. Kami bersyukur atas segala kasih setia yang melingkupi kehidupan kami. Walaupun kami pun sadar dan mengaku bahwa kelemahan-kelemahan, keterbatasan dan dosa menjadi bagian dari kehidupan kami sekalian. Biarlah di hadapan-Mu kami mencuci diri, membersihkan tangan, kaki, pikiran dan tubuh kami dari segala pikiran yang jahat, dari segala jiwa-jiwa yang memberontak, dari segala kesalahan dan keterbatasan tubuh jasmani kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjaga, belas kasihan Kristus yang mengampuni, dan kasih Allah yang memperbaharui kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar, memanggil aku yang cemar. Meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Mari saudara-saudara sekalian, sebagai pelayan Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mendengar berita anugerah yang diambilkan dari Kolose bab 3 ayat yang ke-14 dan juga ayat yang ke-15. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu
sebab langkahku. Firman-Mu ya Tuhanku, setiap saat ku perlu, dan jadilah sumberku, sehingga hatiku teguh. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita akan mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap kali kami rindu ya Tuhan kehadiran-Mu, biarlah Engkau datang memberkati kami sekalian. Setiap kami kehilangan arah, biarlah Engkau menunjukkan kami jalan yang benar. Setiap kami mengalami hati yang lemah, teguhkanlah dan kuatkanlah kami. Oleh karena itu, biarlah bacaan firman hari ini menyegarkan kehidupan kami sekalian. Roh Kudus-Mu menjaga seluruh pelayan-pelayan-Mu, supaya yang dinyatakan seturut dengan kehendak-Mu. Hadirlah kiranya ya Tuhan dalam ibadah ini, awal hingga akhir, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama terambil dari kitab Ayub pasal 19 ayat 23 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi, pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Demikianlah sabda Allah. Kita akan menanggapi bacaan pertama dengan membaca bersama Mazmur tanggapan dari Mazmur 17 ayat 1 sampai 9. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang telah engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu padaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu, terhadap orang-orang fasik yang menganggahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Bacaan kedua terambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 5, kemudian dilanjutkan dengan ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan oleh orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang akan meninggikan
diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu? Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Allah. Firman Tuhan hari ini diambilkan dari Injil Lukas bab 20 ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam Alkitab kita diberi judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan." Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Membangun kita sebagai pejuang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita akan belajar tentang laron. Laron adalah salah satu kasta pekerja produktif dari kumpulan rakyat.
Ketika musim hujan datang dan tanah menjadi lembab, maka mereka akan keluar dan mencari cahaya. Mereka bermaksud untuk menghangatkan diri. Namun, tahukah Anda bahwa usia mereka sangat terbatas? Umurnya hanya 1 hari. Mereka keluar untuk mencari pasangan, dan jika berhasil maka mereka akan bertelur dan membangun sebuah koloni yang baru. Namun jika tidak berhasil maka mereka akan mati. Memang sebuah perjuangan berat. Namun seberapapun berat, jika masih ada peluang dan harapan, bukankah semuanya patut dicoba? Melihat rumah yang di bumi hanguskan, tentu umat Israel kala itu sangatlah masgul. Untung dalam penyertaan Tuhan, mereka mampu melihat hal besar yang bahkan lebih baik dari masa lalu yang kemudian dijanjikan Tuhan. Inilah yang dinyatakan pada Zerubabel dalam kitab Hagai. Tentu kesadaran itulah yang membangun kehidupan mereka, layaknya juru mazmur yang yakin bahwa Allah akan menolong orang-orang yang setia kepadanya dan selalu berseru kepada Tuhan. Maka tetap berjuang dan mengelola hidup dengan benar, ditegaskan kembali oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Bagimu Allah yang merahmati menjadi milikmu. Janganlah bicara tentang masa lalu dengan beban-bebannya. Tanggalkanlah dan memandanglah Allah dalam masa bahagia yang baru, harapan yang baru. Bukan lagi meributkan bagaimana kita hidup layaknya masa lalu, namun cecaplah kehidupan dengan segala dinamikanya. Tantangan meninggalkan tanah basah yang pengap, menari-nari di udara untuk mencari cahaya, mendorong para laron keluar. Tak terbersit sedikit pun ketakutan akan ancaman, bahkan kematian. Yang ada hanya sukacita akan harapan tentang koloni baru. Tidak mudah, namun selalu ada peluang, dan itu cukup. Itulah daya hidup. Butiran-butiran mikro dalam denyutan nadi darah kita, bahkan desaan pendek dari nafas kita menjadi jalan bagi kita merasakan daya kehidupan. Bukan hanya diam dan meratapi nasib, namun tegak berdiri dan yakin akan pertolongan Tuhan. Mental yang kuat, daya hidup yang mengalir membuat manusia menjadi pejuang. Mati pun tak lagi jadi soal, karena jiwanya tetap membara dengan daya kehidupan yang memancar bagi yang lain. Bukankah Kristus dalam kelemahannya pun demikian? Hidupnya menjadi abadi dan menerangi kita semua. Salah satu lagu anak-anak di Jawa mengajarkan, wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duit. Orang mati tidak bergerak, jika bergerak menakuti orang. Jika hidup berdayalah cari uang. Ternyata kehidupan begitu mudahnya ditandai dengan adanya gerak dan upaya. Bersyukurlah kita, karena dengan bergerak dan berupaya menuju Tuhan, maka sinaran Allah yang hidup senantiasa menerangi kita. Bagi yang sakit, selalu ada harapan kesembuhan jika ia bergerak meminum obat dan segala daya upayanya dikerjakan. Bagi yang menderita, ia akan dibebaskan jika selalu mencoba berjuang lepas, tak pernah diam. Bagi yang diperlakukan tidak adil, tetaplah bersuara karena selalu ada harapan untuk didengar. Allah yang hidup, layaknya cahaya yang menghangatkan nadi dan nafas kita. Sambutlah tetap
dengan bergerak menuju kepadanya. Bahkan jika kita harus merangkak, merayap, bahkan hanya memandang pun dan tetap berharap, karena aliran daya hidupnya akan tetap membakar semangat kita untuk berjuang. Kiranya Tuhan memberkati. Saat teduh bagi kita. Amin. Berkat Tuhan mengalir seperti sungai. Udara sejuk menyentuh hati. Karena berkat-Mu semua menari. Engkau memberkatiku setiap hari. Karena berkat-Mu semua bersukacita. Tuhan kita begitu dekat seperti angin dengan arahnya. Hanya semua berkat-Mu inilah yang datang dari-Mu, ya Maha Pencipta. Dan semua berjalan dengan cinta. Hari-hari bersamamu. Umat Tuhan terkasih diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan Yesus Kristus dari segala abad dan tempat mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Allah, mari kita berdoa. Syukur kami kepadamu ya Allah, karena Engkau telah menyatakan kehadiran-Mu dalam ibadah ini. Engkaulah cahaya bagi kami yang lemah. Biarlah kehangatan cahaya-Mu membakar semangat kami untuk tetap berjuang. Tentu kami sadar bahwa dalam keterbatasan dan kelemahan kami, hanya kepada-Mu-lah kami berharap. Biarlah seru kami bagi negeri Indonesia menghangatkan kami ya Allah. Nyatakanlah ya Allah kuasa-Mu kepada negeri ini. Berkati para pemimpinnya, lindungi mereka, tuntun mereka dalam keadilan dan kebenaran-Mu. Bebaskanlah negeri ini dari bencana, kerusuhan dan perselisihan. Nyatakanlah bagi kami persatuan dan kesatuan layaknya impian para pendahulu kami. Kami bersyukur bahwa masa pandemi akan segera berakhir. Biarlah kami semua merayakannya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Vaksinasi kiranya menjadi berkat yang meneguhkan bagi setiap warga negeri ini, supaya kami pun bisa memulai aktivitas kehidupan kami dengan baik. Perjuangan untuk tetap berharap kepada-Mu ya Allah
kiranya menjiwai hati kami. Gerejamu di tempat ini, Jemaat Bapos Taman Yasmin, kiranya Engkau berkati. Setiap keluarga biarlah semakin erat relasinya karena kasih Kristus. Masing-masing melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dalam karya dan pekerjaannya. Diberkatilah seluruh jerih lelah mereka, dipenuhilah hidup mereka dengan syukur. Bagi para lansia Engkau anugerahi tubuh yang tetap sehat dan hangat oleh cinta kasih sekelilingnya. Jiwanya tetap Engkau pelihara dalam kasih dan keselamatan Kristus. Bagi yang sakit, tentu Engkau sedia merawat dan menjenguknya dalam belas kasihan-Mu ya Allah, supaya berkat kesembuhan dan pemulihan menjadi bahagiannya. Kiranya Engkau juga membuka hati dan pikiran kami untuk tetap berjuang demi hak kami. Biarlah tempat ibadah dan kebebasan kami untuk menyatakan iman tetap mendapat jaminan di negeri ini. Bukalah mata dan hati para pemimpin di sekitar kami. Bangunkanlah ya Allah komunitas di sekitar kami untuk mendukung dan menghibur kami. Dalam rahasia waktu milik-Mu, biarlah pada waktunya kami bisa memasuki tempat ibadah impian kami. Sertai pula segala daya upaya menghidupi gereja ini dengan kasih Kristus. Berkati dan jaga setiap pelayan di gereja ini untuk melakukan pelayanan kasih-Mu. Biarlah setiap program kerja dan rencana tahunan gereja ini bisa berjalan dengan baik. Dinyatakanlah karya-Mu yang hidup melalui pelayanan gereja ini dan memancar bagi setiap makhluk. Kiranya Engkau yang memberkati. Marilah kita naikkan doa Bapa kami yang kita akan nyanyikan bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Secukupnya, ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Umat Tuhan yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan untuk menunjang pelayanan gerejawi. Selama COVID masih berlangsung, persembahan Bapak Ibu Saudara dapat ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening seperti tertera pada layar, atau dapat dikumpulkan di rumah dan diserahkan kepada bendahara gereja ketika ibadah sudah kembali normal. Baiklah, kita mengingat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yang diambil dari Mazmur 57 ayat 10 yang berkata demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan.
Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Mengiringi pengumpulan persembahan kita, baiklah kita bersama menyanyi NKB 132 bait 1-4. Bersukacitalah ya khalik semesta. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, kaum muda dan merda, yang gagah dan lemah, sorakan bagi Allahmu pujian yang megah. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, seumur hidupmu, kemana kau pergi, sepanjang pagi dan petang, baik suka dan pedih. Bersukalah, nyanyikan syukurmu, tetap bertahanlah, mantapkan langkahmu, bak laskar berperang terus, setia dan teguh. Bersukalah, nyanyikan syukurmu. Umat kekasih Kristus diundang untuk berdiri. Marilah kita membawa persembahan kita dan berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, sumber segala karunia yang terbaik. Puji syukur dan terima kasih ya Tuhan atas karunia kehidupan, penyertaan yang sempurna, berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan gereja Tuhan. Dalam ibadah yang kudus ini ya Tuhan, kami membawa persembahan syukur kepadamu yang sebenarnya berasal dari Tuhan asalnya. Terimalah dan berkatilah agar berguna sebagai tanda bagi pelayanan yang memuliakan nama Tuhan. Berkatilah kami sebagai jemaat kecil yang telah Engkau selamatkan ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat Tuhan terkasih, marilah kita undur dari ibadah ini. Baiklah kita terus berjalan dalam budaya kehidupan sebagai murid Kristus, Allah yang hidup, agung, mulia, dan maha kuasa. Kita bersama menyanyikan lagu pengutusan Kidung Jemaat 316 bait 1-3. Tuhan Allah beserta engkau. Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau.
Tuhan Allah beserta engkau, sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau, Tuhan Allah beserta engkau, dalam susah dan keluhmu, rangkulannya menghiburmu. Tuhan Allah beserta engkau, sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Supernya Allah kang berkahi, Pangeran paring jawah lan sunaring surya, wasaliring wahiranging berkahing Rama. Sumangga bisu sengkan ditu sing mana, satinga barang karpe kita kunjuk